kadang kan ya nama juga manusia, kadang sehat kadang sakit. Ketika sakit datang ke sekolah alamnya, gimana ya pertanyaannya ya? Coba dibacakan saja pertanyaannya, Om. Ya jadi gini, ketika ada anak yang di rumah sakit, Oke. gitu kan, kok di rumah sakit, di rumah dalam keadaan sakit, Oke. mau ke Lebih beradab sekolah, itu, lebih beradab. ya mau ke sekolah, terus sakit ini gitu kan, gimana izin boleh nggak gitu kan, izin boleh nggak gitu Ya. kan, tanpa kemudian ada lain-lain, atau harus disertakan surat dokter. Oke. Jawaban itu sudah kami tuliskan dan sudah kami revisi di dalam dokumen Parents Guide di bagian informasi umum subbab ketidakhadiran. Ya, jadi intinya tidak akan dibacakan ya satu persatu karena cukup panjang klausanya. Intinya izin ketika sakit diperbolehkan. Izin ketika sakit diperbolehkan. Diperbolehkan. Dan surat dokter itu diminta ketika memang sakitnya lebih dari 3 hari. Jadi kalau misalkan sakitnya, berarti ada ya sakit yang sehari? Ada. Aku mau sakit sehari aja. Ada. Pada realitasnya ada orang yang diberikan kenikmatan sakit hanya sehari saja. Mungkin artinya bisa lah. Ya, gitu untuk bed rest aja gitu. Untuk apa namanya? Sehari deh. Ya, gitu sehari dia lah. butuh istirahat gitu kan. Karena hak menuntut tubuh menuntut haknya untuk beristirahat sehari. Kemudian besoknya masuk lagi. Dan itu nggak perlu pakai surat dokter karena bisa jadi ya dia cuma butuh istirahat saja di rumah begitu. Berarti kalau misalkan 3 hari boleh gitu ya. Ya kayaknya seminggu dah gitu kan. Ya itu kan berarti sakitnya udah cenderung parah kan. Berarti kalau sudah lebih dari 1 hari, 2 hari, 3 hari jarang kita temukan orang tua yang masih kekeh untuk tidak berangkat ke ahli kesehatan gitu kan. Karena apalagi kalau anak sudah demam 3 hari begitu kan, ya rata-rata sudah menemui ahli kesehatan. Artinya sekolah alam Indonesia terutama yang ada di Sukabumi itu heben. Hebennya apa? Kemudahan itu selalu ada. Apa sih heben itu, Om? Keren. Oh, keren. Oh, bahasanya Om Buldan itu ya. Heben. Itu kan. Ya, jadi intinya boleh. Oke. Boleh tuh gimana? Boleh untuk tidak menggunakan surat dokter kecuali sudah lebih dari 3 hari. Baru harus menyertakan surat dokter. Ya sebaiknya begitu ya, sebaiknya. Terus ada lagi pertanyaannya terkait keterlambatan siswa. Sebentar, tadi itu ada satu poin yang belum kita singgung tuh terkait izin berarti ya, Om ya? Oh iya, izin. Ini boleh nggak? Boleh. Boleh kan? Tapi tadi kita harus mengembalikan sesuatu itu pada kedudukannya masing-masing, pada tempatnya masing-masing. Izin itu berbeda dengan pemberitahuan. Izin itu bermakna harus mendapatkan. Ini keberlakuannya untuk murid aja, untuk orang tua atau dengan guru? Ya, atau semua pihak? Ya, harusnya umumnya begitu kan. Umumnya itu. Umum ya teman-teman ya. Umumnya itu yang namanya izin itu kita harus minta kan berarti permohonan dan harus ada pengiyakan. Timbal balik jawaban. Iya, pengiyakan atau perizinan. Atau contoh gini, Om. Kadang-kadang kan gini, masyarakat itu secara umum kadang-kadang gini. Apalagi sekarang di era digital itu sudah sangat mudah ya melakukan hal tersebut. Beda dengan era saya dulu ketika saya masih bersekolah gitu ya. Kadang-kadang kan masyarakat umum gini. Pak Guru, mohon maaf, saya izin tidak masuk karena saya harus pergi. Terus orang yang diminta izinnya belum memberikan izin, tapi dia langsung memutuskan sepihak. Oh, itu sepihak. Berarti itu namanya bukan izin, tapi hanya sekedar pemberitahuan. Kalau pemberitahuan ya kayak begitu, tapi layaknya kata izinnya dicabut saja. Oh, dihilangkan saja. Mending lebih baik seperti itu. Lebih baik berkata, Pak Guru, mohon maaf, saya tidak bisa masuk karena saya ada keperluan keluarga atau ada keluarga saya yang meninggal misalkan. Itu jauh lebih beradab. Karena mengembalikan sesuatu pada tempatnya. Tapi ketika itu masih disampaikan oleh orang tua atau siapa umumnya yang berada dalam lingkup sekolah Indonesia, gak apa-apa ya, kita anggap wajar saja, tapi ke depan harus diperbaiki. Ya, untuk sementara ini ya mungkin perlu kita maklumi, tapi pelan-pelan kita perbaiki bahwasanya gitu ya. Kalau izin itu harus ada perizinan
Berarti kalau Pemberian izinnya izin. hari Rabu, Selasa harus izin. Selasa harus agar izin. kemudian dapat jawaban. Dapat jawaban. Mungkin juga bisa jadi dari pagi gitu ya, misalkan mendadak nih kalau misalkan pagi mendadak mah. nih izin. Tapi ya Bukan kita izin tidak dong, pemberitahuan harusnya. tidak ya baiknya pemberitahuan karena kita tidak bisa memutuskan secara sepihak. Dia permohonan maaf saja. Dan kalaupun minta izin ya harus ada perkataan iya, saya izinkan dari guru. Entah itu siangnya atau entah itu kalau sorenya. anak murid. Ya orang tua pun sama. Kalau orang tua ke guru juga. Sama. Kalau guru? Kalau guru ya ke kepala sekolahnya atau ke yayasan atau ke prinsipal. Tinggi langsung ke yayasan. Ya kalau misalkan eskalasi ya, kalau misalkan kepala sekolah sedang ada halangan sehingga atau handphonenya hilang, ya guru bisa langsung eskalasi ke prinsipal atau ke yayasan. Jadi itu alternatif yang bisa. Ya intinya poinnya adalah kita harus meletakkan kata izin pada tempatnya. Jangan disamakan antara izin dan pemberitahuan. Tapi nggak ada konsekuensi kan kalau misalkan lupa nih, ini kayaknya izin deh, ini kayaknya pemberitahuan, nggak apa-apa. Ya kalau di klausanya ketika izin akan mendapatkan keterangan izin. Kalau tidak izin ya tidak akan mendapatkan keterangan izin. Di datanya nanti. Di datanya nanti berarti ya kan yang akan didatakan nanti 3. Ya. Sakit, alfa, izin. Izin itu berarti harus mendapatkan izin dari guru. Sakit itu berarti harus sakit pemberitahuan tuh berarti. Kalau tidak termasuk izin dan tidak termasuk sakit, berarti ya alfa. Gitu. Oke, terjawab ya. Kedisiplinan ini harus kita kembalikan kepada hakikatnya. Jadi teman-teman nanti harus bisa membedakan mana yang kemudian izin, mana yang kemudian juga muatannya itu pemberitahuan. Jadi kalau misalnya pemberitahuan mah cukup jangan pakai izin. Pak, Bu, saya nggak masuk, itu pemberitahuan. Kalau izin, Bu, mohon maaf izin ya, hari ini saya begini. Antum gitu dulu kan. sekolah pernah nggak masuk gak? Bolos. Kabur. Atau pernah sakit terus ngirim surat ke guru izin gitu gak? Di zaman itu, aku masih pakai surat. Gimana kata-katanya? Kata-katanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang terhormat bla 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 bla, bupati, wakil bupati. Itu yang tereduksi sekarang Om Ludan. Jadi orang secara umum ya masyarakat itu ketika mau izin itu kalimatnya enak banget itu. Bu, mohon maaf saya izin tidak bisa masuk. Jadi nggak ada kepada yang terhormat, nggak ada apa ya ta'zim kepada guru. Kalau dulu aku begitu, karena kan keterbatasan tahun-tahun lalu kan belum ada handphone. Ya sebetulnya nggak apa-apa sih pakai handphone juga, nggak harus pakai surat. Tapi pemaknaan itu kayaknya perlu dikembalikan tuh bahwasanya kita harus memohon assalamualaikum yang terhormat, terus japri bukan di grup gitu kan. Kalaupun di grup pemberitahuan saja ke orang tua yang lain mohon doanya. Tapi kalau ke guru kayaknya sih bukan kayaknya ya, harusnya hebennya kerennya gitu ya. Kita japri guru kita, kemudian kita nyatakan maksud kita menjapri apa, pakai kalimat-kalimat yang sopan, kemudian kita tunggu keputusan guru kita apa. Dan nggak mungkin sih guru-guru sekolah alam itu kejam gitu ya. Enggak, saya nggak mengizinkan. Kayaknya gue nggak begitu juga gitu Om Buldan. Tapi iya memang. Tapi kan dulu kan memang ya kalau aku begitu. Oke, kita langsung beralih ke